Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG sedang sulit. Ya, hari ini IHSG turun lagi 0,41%. Ya, jangan bersedih, jangan berputus asa. Mudah-mudahan masih bisa balik lagi ya. Tapi memang posisi saat ini untuk IHSG memang kurang menguntungkan ya. Jadi hari ini IHSG closing di bawah EMA 200 ini sudah cukup membahayakan ya. Takutnya turunnya jauh lagi. Tapi mudah-mudahan masih bisa bertahan ya di area harga 6.858. Ya kalau misalnya masih turun lagi besok ya kita lihat aja apakah nanti akan rebound atau menguat di 6.858. Tapi kalau misalkan masih lanjut turun ya berarti mau ke harga 6.000 sekitar 6.652 ya. Jadi ditahan dulu jarinya, jangan alokasi dana buat trading juga jangan masuk semua kalau masih mau trading. Masih ada saham-saham yang naik dan yang cukup kuat ya hari ini juga walaupun IHSG-nya merah. Tapi mudah-mudahan ya masih bisa kasih profit juga buat teman-teman. Ya, jadi sebelum kita mulai, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu yang belum subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu HMSP. Nah, HMSP ya ini udah 3 hari ya kita bahas terus. Nah, ini akhirnya HMSP hari ini naik nih 2,2%. Nah, ini dia close di harga 920 ya. Nah, kita lihat apakah besok HMSP lanjut ya untuk breakout 925-nya. Tapi kalau misalkan koreksi, kita lihat aja koreksinya apakah menembus high kemarin ya di 910. Kalau tembus ya tunggu dulu ya. Tapi kalau misalnya masih bertahan di atas 910, boleh teman-teman yang belum punya boleh ikut masuk juga. Karena saham ini sudah turun cukup lama juga ya. Sempat naik waktu itu di sekitar di tanggal bulan April ya. Di bulan April dia sempat naik lumayan, lalu turun koreksi dan saat ini sudah mulai ada tanda-tanda penguatan lagi. Ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan besok dia berhasil breakout 925 ini akan dan bisa bertahan ini akan lebih bagus ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, tapi kalau misalkan koreksi kita lihat koreksinya di bawah 910 atau tidak. Ya ini boleh dipantau buat teman-teman yang belum punya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu saham Zinc. Nah, Zinc sudah ada tanda-tanda penguatan lagi ya. Ini jadi boleh diperhatikan di besok atau minggu depan. Mudah-mudahan Zinc bisa naik ya. Paling nggak targetnya ke harga 74 dulu ya. Tapi memang aku lihat hari ini memang Zinc di harga overnya memang cukup tebal tahanannya. Ya, mungkin belum dikasih lewat. Nah, tapi kita lihat aja besok apakah Zinc akan naik atau tidak. Kalau naik boleh teman-teman ambil posisi. Mudah-mudahan paling nggak ke harga 74 atau sekitar harga 75 ya dia bisa nyampe. Tapi kalau misalkan ternyata dia lebih kuat ya akan lebih bagus. Kita lihat aja Zinc. Nah, untuk support dia saat ini sedang bertahan di area support harga 70 ya. Memang bikin low terus tapi setiap open dan close-nya hampir rata-rata di harga 70. Ini juga boleh dipantau. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Bank Danamon atau BDMN. Nah, BDMN hari ini juga menguat lagi 3% ya. Setelah kemarin koreksi, ya koreksinya normal, bagus. Dan hari ini menguat lagi 3%. Masih ada kemungkinan dia besok lanjut ya, targetnya ke harga 3.120 dulu ya. Mudah-mudahan tercapai. Jangan lupa teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 7 Oktober untuk naikkan trailing stopnya ya supaya nggak tergerus profitnya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Amar. Nah, Amar hari ini menguat 4,55% ya. Sayangnya dia nggak bisa close di harga 278. Dia close di harga 276. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut, boleh teman-teman ambil posisi di 278. Tapi kalau misalkan koreksi, lihat koreksinya dia akan menembus 256 atau tidak. Atau paling nggak di sini sudah ada support ya. Kalau misalkan support ini ditembus ya sebaiknya tunggu dulu.
Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 260, teman-teman silakan ambil posisi. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut besok, ya paling nggak targetnya ke 298 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNBN. Nah, PNBN ini kemarin sudah kita bahas, hari ini dia naik 2,17%. Sayangnya nggak bisa close di atas harga 2.360-nya. Dia kembali bertahan atau high hari ini sama dengan high di tanggal 7 Oktober ya, di 2400. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut, ini juga masih boleh diperhatikan. Teman-teman yang udah masuk kemarin atau masuk hari ini masih bisa hold selama dia masih belum close di bawah 2270. Tapi dia close di bawah 2270, ini mesti hati-hati ya. Tapi masih oke. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, mudah-mudahan bisa ke 2700, 2570. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Esta. Nah, ada yang nyangkut? Nah, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, ini sudah saya perhatikan beberapa hari ini, Esta sudah ada volume-volume yang menarik ya. Jadi boleh diperhatikan di perdagangan besok atau minggu depan. Kalau Esta tiba-tiba jalan. Nah, kalau tiba-tiba jalan, bingung kan? Kayak punya kaki. Nah, mudah-mudahan paling tidak kalau misalkan Esta bisa breakout harga 126, mudah-mudahan bisa jalan paling enggak targetnya ke EMA 200 dulu atau EMA 100, mungkin di sekitar harga 200 271 atau ya 271 atau bahkan ke 291. Mudah-mudahan tercapai targetnya ya. Nah, ini kita lihat, pantau aja beberapa hari ini, mudah-mudahan Esta jalan lagi. Kalau sudah jalan biasanya suka kencang nih, menarik untuk dipantau. Berikutnya adalah saham Bluebird. Nah, Bluebird juga hari ini sempat menguat sampai level harga 1425 ya. Tapi close-nya di harga 1390. Masih boleh diperhatikan pergerakannya ya. Target terdekatnya di 1475 dulu untuk saat ini. Ya, untuk support teman-teman bisa pakai support 1330 atau support 1350, itu juga boleh. Ini boleh diperhatikan pergerakannya ya, masih menarik karena masih sideways. Dia cukup lama sidewaysnya ini. Sempat turun dan sideways, ini mudah-mudahan udah ada pertanda bagus ya untuk dia naik lagi, walaupun ISG-nya sedang merah. Hari ini juga sempat menguat ya, walaupun penutupannya dibawa turun ke 1390. Jadi masih boleh dipantau untuk besok dan minggu depan untuk saham BIRD. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Leat. Nah, untuk Leat memang masih dikocok-kocok aja di atas sini ya. Apakah dia mau lanjut atau mau turun? Tapi memang masih ada kemungkinan dia lanjut ya. Tapi kalau misalkan dia turun ke level di bawah 91 ya, ini sudah mesti hati-hati. Jadi dipantau aja. Ini masih boleh kok buat trading singkat, buat copet-copet juga silakan. Kalau teman-teman merasa dirinya jadi copet di saham ini juga nggak apa-apa. Masih ada potensi kenaikan ya kalau dia bisa breakout harga 102, jadi dipantau aja. Targetnya 108 dulu, jangan jauh-jauh. Mengingat sorry, di 109 aja dulu karena posisi ISG-nya juga kurang bagus, tapi masih kuat bertahan. Ini mudah-mudahan masih bagus. Tapi kalau misalkan dia turun, kita lihat turunnya apakah tembus 91 atau enggak. Tapi kalau misalkan masih bertahan di atas 91 atau minimal di 93, ya boleh teman-teman kalau masih mau ambil di bawah. Tapi jangan lupa untuk pasang stop loss-nya di bawah 91. Atau juga bisa stop loss di bawah 90 juga boleh. Atau 89. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ESA. Nah, ESA hari ini kembali menguat ya setelah 2 hari kemarin di tanggal 11 ya, hari Selasa ya, hari Selasa dia sempat naik, sempat gap up ya. Lalu kemarin dia turun lagi hari Rabunya dan hari ini dia kembali menguat 4,7%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau ternyata dia besok lanjut. Kalau lanjut targetnya di 1065. Tapi kalau koreksi ya pastikan koreksinya dia nggak turun di bawah 965. Kalau masih bertahan di atas 965, teman-teman masih bisa ambil posisi untuk
ikut masuk sebelum saham ini naik lagi. Masih di bawah, mudah-mudahan masih ada potensi untuk naik. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNIN. Nah, PNIN juga naik 5,36% ya. Sempat menyentuh harga 1495 ya, tapi sayangnya ditutup 1475 ya. Jadi memang sudah sempat menyentuh resisten 1495 tapi nggak bisa ditembus. Tapi masih boleh diperhatikan kalau ternyata besok lanjut ya, targetnya ke 1625 dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah mesin. Nah, ini mesin juga boleh diperhatikan ya, karena sudah cukup lama di bawah, mungkin ada sekitar 3 minggu atau mungkin sebulan ya. Nah, kita lihat kalau misalkan mesin kembali menguat lagi di atas harga 5010. Nah, kalau bisa kuat, mudah-mudahan sih bisa naik kencang, target terdekatnya di 5300, tapi kalau misalkan lanjut, mungkin bisa ke 5380 atau bahkan ke 5500. Ini juga masih boleh diperhatikan banget pergerakannya ya. Berikutnya PNLF. PNLF juga lanjut menguat 5,08%, close di harga 620, belum bisa melampaui harga close di tanggal 11 Oktober hari Selasa. Ya, kalau misalkan dia bisa lewatin dan close di atasnya akan sangat bagus nih. Resisten 630 juga udah sempat ditembus tapi dia turun lagi. Masih ada kemungkinan lanjut, targetnya masih di 680 untuk saat ini. Berikutnya adalah PNBS. Nah, PNBS juga masih kembali menguat ya setelah 2 hari koreksi. Nah, untuk PNBS memang masih belum naik terlalu tinggi ya seperti saham-saham panin yang lain. Nah, ini masih boleh sangat diperhatikan kalau ternyata besok dia lanjut, targetnya ke 91 dulu. Kalau tembus mungkin bisa ke harga 94. Tapi harapannya supaya dia bisa tembus 94 ini akan sangat bagus nih. Karena 94 sepertinya cukup berat untuk ditembus. Jadi kita lihat aja pergerakannya. Yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stop, dan yang belum punya boleh intip-intip besok kalau misalkan dia lanjut. Bisa ambil posisi di harga 87 ya kalau dia kuat naik. Jadi silakan dipantau. Selanjutnya adalah SMDR. Nah, SMDR hari ini juga menguat ya, 3,46%. Nah, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya besok. Kalau dia berhasil menguat lagi atau bisa menembus high hari ini, ya itu di harga 2420. Kalau teman-teman mau ambil posisi silakan. Targetnya terdekat di 2530 dulu. Kalau kuat ya mudah-mudahan bisa ke sekitar harga 2640. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Ya, berikutnya adalah HATM. Ya, HATM setelah kemarin naik, hari ini koreksi minus 3,06%. Masih boleh dipantau buat yang belum punya. Kalau ternyata besok dia turun lagi, lihat turunnya apakah menembus 362 atau tidak. Kalau tembus 362 ya jangan masuk ya, cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan dia mantul paling tidak di atas 370, kalau teman-teman mau ambil posisi silakan. Ini juga masih boleh diperhatikan mengingat baru sekali naik. Mudah-mudahan targetnya di 442 tercapai ya. Jadi yang belum punya boleh tungguin di bawah, tapi kalau yang sudah punya, kalau udah TP juga bagus ya, karena mengingat jangan trading lama-lama dulu. Ini masih boleh diperhatikan ya, kalau misalkan dia turun tidak menembus 370 atau 362. Kalau mantul boleh ambil posisi. Berikutnya adalah Unilever. Nah, Unilever sudah 2 hari ini setelah kemarin dia sempat rebound di EMA di EMA 100 ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut lagi, targetnya di 4.900 dulu kalau misalkan dia bisa. Tapi kalau misalkan ternyata tembus ya ke 4.930 dulu. Sama satu lagi ini target yang sangat sulit ditembus dari kemarin ya, yaitu di 5.050. Ini sangat sulit ditembus atau sangat sulit close di atasnya. Mudah-mudahan kali ini Unilever bisa menembus 5.050. Ini juga masih boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah Enak. Enak masih enak hari ini. Sempat naik ke harga sampai tertinggi hari ini yaitu di 2.310 ya. Nah, masih boleh diperhatikan besok kalau ternyata lanjut, targetnya 2.400 belum tercapai, mudah-mudahan tercapai.
Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya di bawah low hari ini. Berikutnya adalah Pegas. Pegas nggak kemana-mana, tapi masih boleh dipantau walaupun hari ini doji ya. Kalau misalkan besok koreksi, kita lihat koreksinya di bawah 1815 atau tidak, atau di bawah low hari ini atau tidak. Kalau di bawah low hari ini ya mungkin teman-teman yang sudah beli di bawah ya mungkin mau take profit dulu boleh. Tapi kalau nyatanya dia lanjut ya targetnya terdekat di 1895 dan 1970 ya kalau dia lanjut. Selanjutnya adalah Emior. Nah, Emior masih bertahan ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Targetnya belum tercapai di 2120. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Dia harus tembusin dulu ini 2070-nya. Nah, ini kalau 2070 bisa ditembus, mudah-mudahan bisa ke 2120. Nah, tapi kalau misalkan dia turun di bawah harga 1990 ini mesti hati-hati ya. Takutnya dia turun lagi. Tapi kalau misalnya mantul di 1960 juga teman-teman kalau mau tangkap di sini juga boleh. Nah, teman-teman kalau mau ambil di sini juga boleh. Kalau misalnya ternyata dia nggak kuat naik. Nah, tapi kalau dia naik ya targetnya ke 2120 yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Aisa. Nah, Aisa ini bagus posisinya ya, closingnya bagus di atas harga close kemarin. Kita lihat aja apakah dia besok lanjut. Kalau lanjut targetnya 202 mudah-mudahan tercapai atau mungkin lebih kalau mau arah sekalian ya. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk Aisa, masih ramai, mudah-mudahan ya masih bisa kasih profit walaupun ISG sedang merah ya. Oke, kita lanjut aja ya, biar cepat. Berikutnya adalah saham Dewi. Nah, Dewi juga menguat 4,84%. Nah, kalau besok dia bisa tembus 226, targetnya 228. Nah, atau kalau dia koreksi selama masih ada di atas 246, kalau teman-teman mau spec buy silakan ya. Tapi kalau misalkan turun dan close di bawah 246 ya sebaiknya tunggu dulu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu AMRT ya. AMRT juga hari ini menguat nih. Ini luar biasa, masih strong uptrend ya. Masih mungkin dia lanjut. Hari ini dia menguat 4,18%, close di harga 2490. Kalau lanjut targetnya di 2630. Stop loss jangan lupa kalau teman-teman yang sudah punya ya, atau trailing stop yang teman-teman yang sudah punya di bawah 2380. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Unik. Nah, untuk Unik sempat naik ke harga 76, tapi dia closing di harga 70, tapi masih boleh dipantau pergerakannya selama dia masih bertahan di atas harga 66. Nah, selama dia masih bertahan di atas 66, ini teman-teman silakan kalau mau ambil posisi. Tapi kalau ternyata dia lanjut besok ya di atas 71, ya kalau buat untuk trading cepat juga masih bisa ya. Mungkin take profit lagi di 77, tapi harapannya dia bisa tembus dulu ini. Untuk Unik bisa tembus harga 79. Kalau bisa tembus 79 ya akan sangat bagus dan bisa bertahan tapi ya. Tapi kalau buat kalau misalkan banyak copet di dalam sini ya udah take profit aja. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BNBR. BNBR hari ini gap up ya. Menguat 10%. Ini udah kita bahas dari tanggal 11 kemarin ya. Dari tanggal 11 udah kita bahas. Hari ini lanjut terus, apakah besok lanjut? Kita lihat aja. Yang sudah punya jangan lupa trailing stopnya. Ini suka loncat-loncat. Jadi mesti hati-hati juga. Kalau sudah merasa cukup silakan take profit. Mudah-mudahan 69 tercapai ya besok. Berikutnya adalah MAPI. MAPI kemarin kita bahas, hari ini juga kembali menguat 0,84 ya. Sudah breakout high kemarin 1190. Target masih di 1245, masih boleh hold yang sudah punya. Jangan lupa trailing stopnya ya. Buat yang belum punya boleh kalau misalkan ternyata lanjut lagi ya. Kalau misalkan dia kuat di atas harga high hari ini yaitu di atas 1200.
Nah, yang boleh diperhatikan besok juga ini adalah salah satunya CMNT. Nah, CMNT boleh diperhatikan kalau dia besok lanjut menguat, targetnya di 930 dulu. Untuk stop loss, bisa stop loss kalau dia close di bawah 820. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya ya untuk CMNT. Sudah ada tanda-tanda penguatan volume lagi, mudah-mudahan bisa lanjut. Berikutnya adalah DOIT. DOIT hari ini menguat 2,03% ya, tapi sayangnya dia ada gap nih. Nah, kita lihat apakah nanti gapnya akan ditutup atau enggak. Kita lihat aja. Untuk DOIT kalau misalkan ternyata lanjut, ya targetnya ke 424 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan turun atau koreksi, kita lihat koreksinya sampai dengan harga close sebelumnya atau tidak, yaitu di 394 ya, 394. Kalau misalkan sampai 394 terus dia mantul, ya silakan kalau teman-teman mau masuk, tapi saran saya tunggu dia close aja di atas 398. Kalau dia close di atas 398 silakan ambil posisi. Targetnya 424 dulu, kalau lanjut 442 ya. Selanjutnya adalah ITMA. ITMA juga hari ini masih lanjut naik ya, masih boleh dipantau. Nah, kalau ternyata besok lanjut, dia bisa tembusin resisten 1325, mudah-mudahan targetnya ke 1375 tercapai. Yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya, apalagi yang sudah masuk mungkin dari tanggal 4 Oktober ya. Ini masih bisa hold. Trailing stop jangan lupa di bawah low hari ini. Targetnya 1375, mudah-mudahan bisa lebih, mudah-mudahan bisa ke 1560. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu KRYA. Nah, KRYA kemarin udah saya bahas ya kemarin pas waktu merah video kemarin. Nah, hari ini benar dia open di atas 276, sempat dibawa turun dulu ke level harga 266 dan dia kembali menguat 13,29%. Mudah-mudahan teman-teman udah ada yang ambil ya di 278, mudah-mudahan target ke 370 mudah-mudahan tercapai dan 384. Selanjutnya adalah SSMS. Nah, untuk SSMS hari ini juga menguat 3%. Kita lihat kalau lanjut targetnya 1440 dulu. Tapi kalau misalkan dia turun, pastikan dia turun tidak di bawah harga 1355. Ini juga masih boleh diperhatikan. Volumenya juga masih bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Targetnya kalau misalkan tembus 1440, mudah-mudahan bisa ke 1505. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu WMUU. Nah, WMUU sudah lama nih nggak naik-naik panjang ya. Ini juga boleh diperhatikan besok kalau misalkan WMUU kembali menguat. Hari ini dia menguat 3,57%. Kalau dia kembali menguat, target 124 dulu, tapi kalau misalkan koreksi, lihat koreksinya apakah tembus 115 atau tidak. Kalau 115 tembus, kita lihat lagi apakah 113 ditembus atau enggak 112-nya. Ini dia lagi berada di area support dia. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut, targetnya 124 dulu untuk saat ini. Dan saham yang terakhir untuk video hari ini adalah SCMA. Nah, SCMA juga boleh diperhatikan besok pergerakannya ya. Hari ini dia kembali menguat 1,9%. Nah, ini kalau lanjut targetnya jangan jauh-jauh dulu, mungkin ke 228 ya, mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau misalkan dia mau sideways dulu, pastikan harganya nggak turun atau nggak close di bawah 212. Ini masih boleh sangat diperhatikan, belum sempat naik lagi. Kalau bisa naik sampai ke 252, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit juga dari saham ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk mencari ide saham apa di saat market seperti ini. Mungkin ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa pilih. Mungkin dicatat aja saya masuk di harga berapa, saya jual di harga berapa, silakan. Tapi kalau mau hold jangka panjang buat investasi juga silakan. Tapi mesti hati-hati, saya ingatkan ISG-nya sedang tidak baik-baik saja, masih ada potensi turun ya. Jadi jangan terlalu memaksakan trading juga, jarinya ditahan. Oke, mungkin segitu dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung juga saya ingatkan lagi, support channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Saya juga video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.